Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita kembali dapat mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya kita mengalami kehadirannya dan menerima tuntunannya untuk hidup bermakna dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabdanya. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari yang Kau anugerahkan dan atas kesempatan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang setia membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon agar Engkau menuntun hati kami hari ini untuk mendengar dan menaati suara-Mu sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, Paulus memberikan peringatan sederhana namun mendalam. Janganlah padamkan roh. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita tidak bisa menghentikan karya Tuhan di dunia, kita bisa memadamkan karya Roh Kudus dalam hidup pribadi kita. Tuhan memberi kita kehendak bebas, termasuk pilihan untuk menolak suara dan dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus hadir untuk membimbing kita kepada kebenaran dan untuk menegur kita ketika kita jatuh dalam dosa. Namun jika kita terus mengabaikan, tidak menaati atau bahkan menolak dorongan roh, maka hati kita akan menjadi keras dan kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan dampak dari hati yang keras. Meskipun seseorang mendengar firman, ia tidak memahami. Meskipun ia melihat pekerjaan Tuhan, ia tidak menanggapinya. Kondisi ini adalah akibat dari sikap hati yang menolak, yang akhirnya membuat seseorang jauh dari penghiburan dan pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan menaati suara roh mungkin tidak selalu nyaman. Karena roh seringkali menantang kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun jika kita terus membuka hati dan hidup peka terhadap dorongan roh, kita akan dituntun menuju hidup yang penuh damai dan sukacita sejati. Sebaliknya, jika kita memadamkan roh, kita akan kehilangan arahan, damai, dan sukacita yang hanya dapat datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah ada area dalam hidup kita di mana kita terus-menerus menolak suara Roh Kudus? Apakah ada panggilan Tuhan yang kita abaikan karena lebih memilih kenyamanan sendiri? Hari ini, marilah kita berkomitmen untuk selalu terbuka pada setiap dorongan Roh Kudus dan tidak memadamkan karyanya dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan yang setia, kami berterima kasih atas pengingat dari firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami mengabaikan dan memadamkan suara roh dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau lembutkan hati kami, agar selalu peka dan taat pada setiap dorongan Roh Kudus. Bimbinglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan dalam damai sejahtera yang Engkau sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.